Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Ata Naufal. Di video kali ini, Mama Ata mau buat roti yang masaknya tanpa oven dan tanpa kukusan. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Ata Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nyalakan api kecil, lalu letakkan panci di atas kompor. Masukkan 50 gram margarin. Kemudian masak hingga margarinnya meleleh. Setelah margarinnya meleleh, masukkan 60 gram tepung terigu atau setara dengan 6 sendok makan cembung seperti ini. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata dan kalis. Setelah tercampur rata, masukkan 500 ml susu cair. Ini susunya dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Masukkan 75 gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan cembung seperti ini. Setengah sendok teh vanila, kalau nggak ada vanila boleh pakai seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini lanjut dimasak hingga mendidih dan mengental sambil terus diaduk agar bagian bawahnya nggak mudah gosong dan bergumpal. Nah, ini adonannya udah mengental, mendidih, dan meletup-letup seperti ini. Ini tandanya krimnya udah mateng. Lalu matikan api kompornya. Biarkan sebentar hingga uap panasnya hilang, sambil boleh diaduk sesekali agar krimnya nggak menggumpal. Setelah uap panasnya hilang, pindahkan krim ke wadah lain. Tutup krim dengan plastik agar bagian atasnya nggak berkulit. Lalu simpan krim di dalam kulkas sampai waktunya nanti akan digunakan. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan cembung seperti ini. Lalu masukkan 20 gram susu bubuk. 30 gram gula halus, sebaiknya pakai gula halus karena ini tanpa diuleni lama. 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 2 kuning telur. 115 ml air putih hangat. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata atau boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan hingga setengah kalis. Ini saya aduk menggunakan centong nasi. Setelah tercampur rata, ini saya lanjut uleni menggunakan tangan. Jika dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh tambahkan air putih sedikit demi sedikit per 1 sendok makan supaya adonannya nggak terlalu lembek. Ini adonannya udah setengah kalis, saya nggak ada menambahkan air, cukup yang 115 ml di awal. Masukkan 30 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan cembung. 1/4 sendok teh garam. Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP, kalau nggak suka boleh di skip.
Kemudian ini diuleni hingga tercampur rata sampai margarin meresap ke seluruh adonan. Supaya margarin cepat meresap ke adonan, ini cara menguleni adonannya kayak memeras kelapa parut gitu. Atau adonannya boleh juga diremas sambil dilebar-lebarkan seperti ini. Ini diuleni sekitar 3 menit. Setelah sekitar 3 menit diuleni, ini adonannya udah tercampur rata. Kelihatan ini margarinnya udah meresap ke seluruh adonan dan gak ada bahan yang bergumpal. Jadi adonannya ini masih sedikit lembek dan lengket di tangan, tetapi nanti kalau udah didiamkan adonannya nggak lengket lagi. Bulatkan adonan dan letakkan kembali ke dalam wadah. Tutup adonan dengan kain atau serbet bersih. Diamkan sekitar 40 hingga 60 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 40 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempiskan adonan. Bulatkan adonan. Bisa dilihat ini adonannya udah semakin lembut dan gak lengket lagi di tangan. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Ini saya bagi menjadi 8 bagian. Untuk satu bagiannya saya timbang sekitar 60 gram. Kalau mau buat lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera. Lalu bulatkan adonan hingga bentuknya mulus. Supaya bentuknya mulus, ini saya lanjut rounding di atas meja. Setelah dibulatkan, letakkan adonan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti ini yang akan pertama diberi isian dan dimasak. Sebelum dibulatkan, ini adonannya agak ditekan-tekan dulu untuk membuang gelembung udara yang ada di dalam adonan. Setelah selesai dibulatkan, ini siap untuk diberi isian. Ambil satu adonan. Untuk adonan yang menunggu, ini ditutup dengan plastik agar adonannya tetap lembab. Gilas adonan dengan rolling pin. Setelah digilas, balikkan adonan. Lalu beri isian krim susu secukupnya. Untuk isiannya sesuai selera, boleh pakai selai coklat, selai strawberry, atau boleh pakai custard vanilla seperti di video pomboloni yang pernah saya upload sebelumnya. Lipat adonan dan satukan kedua ujungnya agar menempel satu sama lain. Letakkan adonan di atas kertas roti yang telah ditaburi dengan tepung terigu. Selanjutnya, lakukan hal yang sama hingga seluruh adonan selesai diberi isian. Setelah adonan selesai diberi isian, tutup adonan dengan serbet bersih.
Diamkan sekitar 10 menit hingga adonannya sedikit mengembang. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini adonannya udah sedikit mengembang, lalu ini siap untuk dimasak. Nyalakan api paling kecil seperti api mau padam. Lalu letakkan pan di atas kompor. Ini saya pakai Rafael Fry Pan dari Gastrolin Indonesia. Masukkan adonan secukupnya ke dalam pan. Kemudian ini dimasak sampai kedua sisinya kuning kecoklatan atau sampai rotinya mateng. Jika bagian sisi bawahnya udah kuning kecoklatan, balik adonan. Lalu ini lanjut dimasak sampai bagian sisi bawah rotinya ini kuning kecoklatan. Nah, ini kedua sisinya udah kuning kecoklatan. Ini tandanya rotinya udah mateng. Lalu angkat dari pan. Kemudian lanjut masak sisa adonan. Nah, ini dia roti isi krim susu yang dimasak dengan pan udah jadi. Hasilnya cantik banget. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Krim susunya lumer dan rotinya ini lembut banget ya. Kelihatan ini matangnya merata sampai ke dalam dan gak gosong sama sekali. Serat-serat rotinya halus, jadi walau tanpa menggunakan oven dan tanpa menggunakan kukusan, ini rotinya matang merata ya. Jadi tipsnya supaya rotinya ini matang merata sampai ke dalam dan gak gampang gosong, gunakan api kompor yang paling kecil ya. Sekarang saya mau cobain roti isi krim susunya. Kelihatan ini rotinya lembut banget dan isiannya lumer. Bismillah. Ini enak banget ya, mantep. Rotinya ini benar-benar lembut, empuk banget. Dan isiannya ini creamy, lumer di mulut. Manisnya pas. Kelihatan ini serat-serat rotinya halus banget. Krimnya ini enak banget. Mantap. Jadi untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera. Buatnya mudah tanpa harus menggunakan oven. Dan ini cocok buat cemilan di rumah. Ini enak banget, mantap, recommended.